Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahi masyaallah. Pak, pengajian dimulai sekarang. Jamaah. Itu apa tadi udah kamu ya? Nih sebentar ngomong sama ini ya. Sebentar ngomong sama nanti ngomong sama Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqu illallah. Bismillahi masyaallah. La yadurru su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak dosa-dosa yang kita telah lakukan, tapi Allah senantiasa memberikan nikmat terus-menerus, tidak henti-hentinya. Kemudian juga kita tidak lupa mengucapkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa agama yang hak untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, insya Allah saya akan meneruskan kisah tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kelima yang dia sebagai pemerintahan di dinasti Umayyah. Pada hari yang lalu, pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan tentang kriteria sifat-sifat beliau yang begitu adil, jujur, dan senantiasa mempunyai sifat tawadhu. Dan juga beliau senantiasa bersikap adil kepada siapa saja. Dia dikenal sebagai khalifah yang sangat takut kepada Allah, zuhud, dan banyak menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Kisah yang masyhur yang pernah saya baca adalah ketika beliau menangis, merenung surat Al-Baqarah tentang ayat amanah, tentang ayat yang berhubungan dengan keadilan dan hisab. Dia baca surat Al-Baqarah, dia baca perlahan-lahan, ayat demi ayat sambil menangis. Berhenti ketika ayat yang tentang surga dan neraka, peringatan dan janji Allah, beliau menangis hingga suaranya terdengar oleh keluarganya. Begitu juga ini adalah merupakan suatu pelajaran buat kita. Ketika kita baca Al-Quranul Karim, ketika ayat-ayat yang berhubungan dengan tentang surga, tentunya kita berharap kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya sebagai penghuni surga. Ketika ayat-ayat berhubungan dengan neraka, kita juga mohon kepada Allah, ya Allah jauhkanlah saya daripada ahli neraka. Itu yang kita senantiasa memohon kepada Allah. Jadi ketika kita baca Quran seperti apa yang Umar Abdul Aziz ajarkan, itu ada dua arah, bukan hanya kita satu arah saja kita membaca, kemudian kita tidak respon, kita juga harus merespon itu juga. Kemudian ketika beliau membaca wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian pada hari ketika kalian akan dikembalikan kepada Allah. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 281. Beliau duduk dan menangis, lalu berkata, demi Allah ayat ini sudah cukup. Menjadi nasihat bagi orang-orang yang betul-betul berakal. Kenapa begitu sangat antusias beliau membaca surat Al-Baqarah? Karena surat Al-Baqarah, terutama surat Al-Baqarah yang terakhir,
Ada salah satu hadis juga yang menerangkan, dalam salah satu hadis itu menerangkan, saya baca juga hadisnya di sini sesuai dengan apa yang pernah dibacakan oleh beliau. Hadis yang ke-10 dalam pembahasan tentang keutamaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Isya bin Abdurrahim bin Abi Lail, Sa'id bin Abi Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. Jibril pun melihat ke atas seraya berkata kepada beliau, itu adalah suara pintu langit yang dibuka. Sebelumnya ia sama sekali belum pernah dibuka. Beberapa malaikat pun turun dan menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, artinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya itu, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca suatu huruf darinya kecuali engkau diberinya cahaya. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan Anas Sa'id dan dari lafaznya itu. Jadi apa yang dibaca oleh beliau, jadi di sini pun merupakan pelajaran buat kita. Ada dua cahaya yang perlu kita baca senantiasa. Kita memandang surat Al-Fatihah biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah tahu hadisnya, tentunya ini memberikan motivasi buat kita, yang mana senantiasa hendaklah kita baca surat Al-Fatihah, kemudian akhir daripada surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Surat Al-Fatihah surat yang pertama ada isinya 7 ayat. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Karena akhir-akhir daripada ayat itu mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi itu kita baca, dan itu adalah permohonan seorang orang yang bertakwa ketika dia berbicara kepada Allah, mohon kepada Allah agar semua dosa-dosa yang pernah dilakukan itu diampuni. Kemudian untuk menunjang daripada perjalanan Umar bin Abdul Aziz dalam kepemerintahan, dia itu di backup. Artinya teman-teman dia yang terdekat dengan dia yang selalu senantiasa memberikan nasihat yang begitu besar sekali. Yang pertama, orang yang terdekat mendampinginya dalam pemerintahan ilmu dan nasihat, yaitu Raja bin Haywah. Raja bin Haywah, ahli ilmu, ahli ibadah, sangat jujur, dan orang inilah yang memberikan nasihat agar Umar menerima jabatan khalifah dengan amanah. Jadi ketika beliau itu nasihatin kepada Umar bin Khattab, kamu terimalah ini sebagai suatu amanah jabatan ini. Jangan mengelak, maksudnya begitu. Karena apa? Karena pada waktu itu artinya Umar bin Abdul Aziz adalah bukan yang harus mendapatkan giliran untuk mendapatkan khalifah, tapi karena desakan dari khalifah yang sebelumnya dan anjuran daripada bin Hajjaj, kemudian dia diterima sebagai khalifah. Yang kedua adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Ulama ini adalah ulama besar Madinah. Dan ini pun cucunya Umar bin Khattab. Jadi dia pun dari keturunan Umar bin Abdul Aziz, pun dari keturunan Umar bin Khattab. Ini pun keturunan juga. Jadi antara keluarga yang satu dengan yang lain saling memberikan nasihat. Cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz juga banyak mengambil contoh dari beliau. Bila Umar bin Abdul Aziz itu ragu, bila dia bertanya, apa yang dilakukan kakekmu dalam masalah ini? Jadi dia bertanya, yang dimaksud kakeknya adalah Umar bin Khattab. Bagaimana pemerintahan Umar bin Khattab, bagaimana kakek kita dulu ketika pemerintahan yang begitu adil. Lalu dijelaskan sejelas mungkin sehingga dia mengambil daripada pelajarannya. Jadi ini ada kedekatan guru, rujukan dan hikmah dalam pemerintahan. Jadi rujukannya adalah syekh, yaitu guru yang begitu
mahir. Kemudian yang ketiga adalah Hasan Al-Basri. Ini Imam Hasan Al-Basri ini adalah ulama juhud yang sangat keras menasihati penguasa. Jadi apabila ada penguasa pemerintahan, dia selalu berbicara apa adanya. Walaupun perkataan itu keras, tetap perkataan itu pahit didengar oleh penguasa, dia tidak takut. Beliau menyebut pemimpin yang terbaik pada waktu itu dari Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan karena dia kedekatannya, penasihat ruhani yang menegur tanpa takut, dia senantiasa memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia pun memberikan nasihat yang begitu penting yang perlu diikuti oleh beliau. Kemudian Abu Hazim Al-Madani, ulama juhud, dikenal dengan tidak tergoda dunia. Umar menjadi pemimpin adil bukan karena sendiri, tapi karena memilih teman-teman yang baik. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, orang yang baik, senantiasa kita memilih teman-teman yang baik. Makanya dalam Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu bersama di atas agama temannya. Artinya karakter, akhlak, dan cara berpikir kita akan mengikuti teman dekat kita. Jadi bergaul dengan orang baik, insya Allah kita akan kena juga dengan perbuatan-perbuatan kebaikannya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita pun akan kena dampak negatifnya. Para jamaah sekalian, berikutnya menjelang wafatnya Umar bin Abdul Aziz, dalam keadaan yang sangat lemah. Jadi sebentar, ketika kita masih ingat, ketika dia saat-saat akan meninggal, dia pernah meminum suatu minuman yang berisi racun. Ya, dulu pernah sudah saya katakan, dia pernah meminum suatu racun. Kemudian dia tahu seorang hamba yang selalu bolak-balik ke rumahnya itu yang memberikan servis kepada dia, dan dia tahu bahwa hamba tersebut adalah yang memberikan racun kepada dia. Dan lalu dia panggil pembantunya untuk memanggil seorang hamba yang pernah meracuni dia. Lalu setelah dipanggil, kemudian dia berkata, kenapa kamu berbuat seperti itu? Langsung saja to the point, karena dia tahu. Lalu dia dengan sadar dan dengan jujur mengatakan, iya saya lakukan hal seperti itu. Karena saya mendapatkan dua balasan, dua ganjaran. Ganjaran yang pertama, hadiah yang pertama adalah saya dibebaskan dari perbudakan saya. Kemudian saya dijanjikan akan diberikan uang 1.000 dinar. Dia sudah dapat uangnya 1.000 dinar. Lalu Umar bin Abdul Aziz memberikan komentar kepada pembantunya, coba ambil uang itu yang 1.000 dinar dan bebaskan dia. Dia pun dia punya kuasa apabila dia berbuat sesuatu, artinya dia untuk menghukum ataupun membunuh juga dia bisa kuasa. Tapi karena memang dasarnya dari awalnya dia adalah seorang yang lemah lembut, akhlak yang budi pekertinya begitu tinggi, halus budi pekertinya, jujur perbuatannya, dan senantiasa menangis di hadapan Allah. Begitu karena dia membebaskan begitu saja. Dan kemudian dia panggil, dalam keadaan yang sangat lemah itu dia panggil anak-anaknya akan miskin, keluarganya, khawatir anak-anaknya akan miskin. Karena Umar bin Abdul Aziz mengembangkan banyak hartanya kerajaan kepada rakyat. Jadi harta dan semuanya itu sudah dimasukkan kepada Baitul Mal, artinya ke bank gitu. Abdul Malik, anaknya, jadi Umar bin Abdul Aziz itu mempunyai anak namanya Abdul Malik, anaknya sendiri. Yang dulu juga pernah menasihati, dulu pernah saya katakan. Ketika ini Abdul Malik ini Masya Allah, ini anak yang boleh dikatakan anak yang cerdas, anak yang mempunyai naluri yang begitu tinggi. Saat-saat ketika dia baru saja dilantik menjadi khalifah,
Waktu itu di pagi hari, dia sedang beristirahat. Kalau kata kita di sofa lah begitu, sedang beristirahat. Akan dia mau tiduran lah kalau bisa begitu. Lalu seketika itu datang Abdul Malik datang ke situ. Wahai ayah, apa yang sedang kau perbuat? Sekarang ayah sudah menjadi pemimpin. Artinya sekarang sudah menjadi khalifah. Bukankah tugas-tugas ayah itu begitu harus dikerjakan segera? Lalu dikatakan, wahai anakku, aku nih ingin beristirahat karena semalam aku sudah sibuk dengan pengaturan penguburan kamu punya paman. Saya mau beristirahat. Nanti ba'da zuhur saya akan salat zuhur bersama dengan jamaah. Nanti ba'da zuhur saya akan teruskan, saya akan laksanakan tugas-tugas saya sebagai seorang khalifah. Lalu apa yang dikatakan oleh anaknya? Wahai ayah, siapa yang akan menjamin umur ayah 2 jam atau 3 jam ke depan? Kalau ayah tidak melaksanakan hal seperti itu, tanggung jawab ayah sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pun pernah dipelajari oleh anak-anaknya dari Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab. Jadi khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua itu juga, ini semuanya perkataan itu sama, artinya karakter mereka itu sama. Ketika pada suatu saat, ini saya bicara soal Umar, bukan Umar bin Abdul Aziz, kakeknya dia, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Ketika dia didatangi oleh anaknya, wahai ayah, kami ini keluarga lagi dalam keadaan tidak ada sama sekali, makan pun kami nggak cukup untuk untuk mengisi dapur ataupun untuk hal-hal yang lain yang perlu sangat urgent sekali kami perlukan. Lalu dikatakan karena dia Umar bin Khattab itu adalah karena pada waktu itu tanggung bulan istilahnya. Oke, kalau begitu dia bikin note bond kayak sebun lah istilahnya, minta kepada bagian keuangan. Silakan saya perlu uang sekian-sekian 100 atau 200 dirham. Sampaikan surat ini kepada bagian panitia penanggung jawab keuangan. Dibawa surat itu oleh anak Umar bin Khattab ya, dibawa situ, lalu dia menghadap kepada bagian keuangan, sekretarisnya. Setelah dibaca bahwa Umar bin Khattab itu memerlukan uang sekian, nanti habis bulan atau next month nanti tinggal dipotong aja gaji saya dari hasil yang saya ambil sekarang. Lalu si yang akan mengasih uang ini berpikir dulu. Coba sampaikan kepada bapak kamu, kepada khalifah kamu itu, yang sekarang siapa yang akan menjamin umurnya dia sampai next month, sampai bulan depan. Dari situ langsung berhenti, tidak minjam duit. Jadi begitulah mereka orang-orang yang senantiasa sadar bahwa hidup itu kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Dan ini adalah merupakan rahasia Allah. Kapan kelihatannya orang sehat, tapi saat-saat dipanggil, apakah dia dalam keadaan sedang duduk atau sedang ngaji ataupun sedang sholat, kalau sudah waktunya ajal, tidak ada orang yang bisa menolaknya. Dan inilah perkataan yang memang suatu pelajaran yang sangat penting sekali diajarkan oleh mereka. Lalu setelah itu Umar bin Abdul Aziz berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku tidak meminta harta dunia. Jadi maksudnya anaknya Umar bin Abdul Aziz ini berbicara kepada ayahnya, wahai ayahku, aku tidak meminta harta dunia. Engkau telah mendidikku untuk berpegang pada agama. Itu yang dikatakan. Karena apa? Karena seseorang itu kalau sudah memahami agama, dalam salah satu hadis dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah akan suatu kebaikan, saya ulangi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah akan suatu kebaikan, maka orang tersebut akan diberi kepahaman agama. Nah, inilah salah satu contohnya. Lalu Umar meneteskan air mata. Dia berkata dengan suara lembut, ya bunayya inni khayartu bainal jinna
bainal ghina wa bainal jannah. Wahai anakku, aku diberi pilihan antara dunia dan surga, maka aku memilih surga. Iyakunu sholihin fa inna Allaha yatawalla anhum. Jika anak-anakmu itu menjadi orang yang soleh, aku tinggalkan didikan agamaku kepada mereka, insya Allah Allah yang akan menanggungnya dia nanti. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak khawatir dengan tidak meninggalkan suatu apa-apa, tapi justru yang ditinggalkan adalah hal yang begitu penting, agama, akhlak budi pekerti, keimanan yang pernah diajarkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Dan ini pun merupakan suatu pelajaran buat kita semua. Dan jika mereka tidak soleh, maka aku tidak ingin meninggalkan harta yang nanti justru membantu mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi artinya, kalau anak-anakku itu tidak soleh, aku berikan harta sebanyak-banyaknya daripada warisan saya yang begitu besar. Dan apabila anak saya itu bermaksiat kepada Allah disebabkan harta yang saya tinggalkan, dia akan bertanggung jawab. Artinya ini pun terpulang kepada kita semuanya. Itulah didikan iman yang diajarkan Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Yang paling berharga bukan warisan harta, tapi warisan takwa dan akhlak. Yang paling berharga bukan warisan harta, tapi warisan takwa dan akhlak. Jadi kita nggak usah khawatir atau meninggalkan anak kita dengan takut kemiskinan. Tapi justru kalau kita tinggalkan mereka dengan pelajaran takwa, dengan akhlak, insya Allah Allah akan menjaminnya mereka. Karena orang-orang soleh, Allah yang menjadikan penolong dan penjamin rezeki. Dalam Al-Quran juga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kita berdoa, Allah maj'alna min ibadikas salihin. Allah marzukna auladana. Allah barik fi auladina, fi azwajina, fi ummahatina, fi abaina. Jadi kita mohon kepada Allah akan suatu keberkahan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Juga kita mohon kepada Allah agar orang tua kita juga diberikan keberkahan. Juga kita mohon kepada istri kita mendapatkan keberkahan yang baik sekali. Jadi begitu pula kalau kita kembali lagi kepada kisah daripada Umar bin Abdul Aziz, setiap jabatan adalah ujian. Aku tidak melihat kekuasaan kecuali seperti api. Orang yang mendekatinya akan terbakar kecuali yang Allah lindungi. Orang yang mendekatinya menginginkan suatu jabatan, justru itu akan terbakar. Tapi apabila Allah lindungi, orang tersebut menjalankan amanah sebagaimana mestinya, insya Allah dia akan diselamatkan. Apabila dia berbuat suatu keadilan. Dan kita juga ingat bahwa Umar bin Abdul Aziz selalu mengajarkan kepada para jamaah yang khatib dalam sholat Jumat itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Itu di dalam surat, kalau nggak salah, surat Al-An'am ayat 90. Nah, itu juga dari perkataan itu pun apa yang disampaikan, apa yang ada dalam Al-Quran itu pun terbukti daripada perbuatan-perbuatan sehari-harinya dia. Berikutnya, keadilan akan ditanya di akhirat. Beliau menolak kemewahan, memakai pakaian sederhana, dan mengembalikan hartanya ke Baitul Mal. Kita masih ingat yang lalu saya pernah katakan bahwa baju dia itu dalam keadaan biasa saja, artinya banyak tambelan. Dia kalau mau pakai baju yang mewah pun bisa. Justru dia sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini, dia hidupnya dalam keadaan mewah karena di lingkungan kerajaan. Tapi begitu pas dia
begitu pas dia masuk menjadi khalifah, dia tidak jadikan jabatan itu sebagai kesempatan, tapi dia jadikan khalifah itu seperti apa yang dinasihati oleh guru-gurunya. Jadikanlah jabatan itu sebagai amanah. Karena apa? Amanah nanti akan dipertanyakan, akan dipersoalkan. Summa latus'aluna yauma idzin anin naim. Kalau kita diberikan jabatan itu kan merupakan suatu nikmat. Dan nanti Allah akan pertanyakan latus'aluna. Huruf lam itu. Jadi artinya untuk mentakidkan bahwa nanti seorang yang mendapatkan amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca Al-Quranul Karim sedikit demi sedikit kita baca, kemudian kita pelajari juga dari maknanya, itu akan menyentuh hati kita. Tapi kalau kita hanya baca Al-Quranul Karim kemudian tidak kita tadaburi, kita tidak renungkan, kita akan biasa-biasa saja. Tetap Allah akan berikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita lebih renungin seperti apa yang diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz, itu akan terasa betul. Salah satu contoh misalnya, ya kan, dalam Al-Quranul Karim kita sering membaca Al-Waqiah. Kita kan sering baca Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatun, seterusnya. Kalau kita baca satu ayat saja, satu huruf saja, idza waqa'atil waqiah, apa yang dimaksud dengan waqiah? Coba bisa lihat di terjemahan di situ. Al-Waqiah adalah maknanya mengetuk getaran, mengetuk hati sehingga hati itu bergetar. Al-Waqiah. Karena apa? Karena itu akan menceritakan tentang kiamat. Jadi orang kalau berbicara soal kiamat dan hidup daripada hari kiamat, dia akan merasa begitu dahsyatnya kiamat. Iza waqatil kiamat, mengetuk hati seseorang. Mengetuk dengan rasa takut, bukan rasa biasa, rasa takut. Tapi kalau dimaknakan dengan makna yang fisiknya, bahwa Al-Waqiah itu adalah suatu kejadian kiamat yang begitu besar. Gunung semuanya hancur, langit semuanya terbelah, matahari semuanya hancur. Itu bisa suatu kejadian yang begitu dahsyat sekali. Makanya kita baca berikutnya seperti misalkan baca surat Juz'ama, amma yatasaalun. Terus saya kalau kita perhatikan dari terjemahan-terjemahan itu, dan kalau kita pahami, itu akan terasa getaran-getaran dalam hati kita. Dan sehingga inilah yang dikatakan Al-Quran adalah merupakan nur cahaya buat kita semua. Sejatinya apabila orang yang sering membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia merenungkan, maka akan memberikan suatu transformasi yang begitu hebat dalam diri pribadi seorang. Apa yang terjadi sehingga orang yang sering baca Al-Quran itu akan mempengaruhi dirinya. Apa yang terjadi? Salah satu contoh yang sangat jelas sekali adalah mulutnya tidak senantiasa berbicara kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang menyakiti hati orang. Menyakiti hati orang, terjaga dia ketika dia berbicara, dia pikir apakah perkataan saya ini akan menyakiti si A ataupun si B, ya kan? Kalau itu kita lakukan seperti bagaimana biasa, berarti Al-Quran yang tidak kita baca hanya batas sampai tenggorokan saja. Itu akan rugi sekali. Mudah-mudahan kita semua terjaga daripada hal seperti itu. Kemudian kita juga harus mempunyai suatu modal seperti apa yang diajarkan oleh Umar Abdul Aziz ini ketika dia meninggal dalam keadaan senyum. Ketika meninggal dalam keadaan senyum, dia sudah tahu dia sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian ketika malaikat mau datang dan ketika ajal tiba, dia dalam keadaan senyum. Artinya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada itu akan terbukti. Dan dalam perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah berbicara kepada nasihat kepada yang lainnya, kepada sahabatnya. Dia katakan, man dakhala qabra bila zadin, saya ulangi lagi, man dakhala qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Man dakhala qabra bila zadin
fa'akana maraqibal bahra bila safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, artinya mati masuk dalam kubur, dan dia tidak mempunyai bekal sama sekali, seolah-olah orang itu akan menjemberangi laut, akan menjemberangi daratan, akan menjemberangi pulau dengan berenang tanpa kapal. Kalau tanpa kapal kan berarti harus berenang. Jadi enggak mungkinlah seorang apabila kalau dia tidak mempunyai persiapan yang betul-betul solid, yang betul-betul mantap. Makanya dikatakan bahwa sebaik-baiknya modal ataupun sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Kemudian dikatakan fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Hendaklah kamu semuanya berbekal dan sebalik-baliknya bekal adalah takwa. Dan juga hendaklah juga kita menyampaikan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang masuk ke dalam renungan hati, kemudian merendahkan dan mengakui kelemahan di hadapan Allah. Kita berusaha bersihkan diri dari riya, sum'ah, berusaha lupakanlah agar kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Umar bin Abdul Aziz ini setelah dia meninggal, selesai meninggal, kemudian dia diteruskan oleh keluarga istana. Yang pertama adalah Yazid bin Abdul Malik. Pemerintahannya sekitar 4 tahun. Dan justru dia merubah kebijakan-kebijakan pemerintahan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi menyeleweng. Pajak yang sudah dihapus dikembalikan lagi. Gubernur-gubernur yang pernah dicopot, artinya diberhentikan, kemudian diangkat kembali. Itu nggak benar. Ya kan mungkin karena sejalan gubernurnya itu dia akhirnya diangkat kembali. Artinya Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang yang istilahnya koruptor ataupun orang-orang yang tidak kompeten untuk sebagai jabatan dikeluarkan. Dan pemerintah kembali bersifat duniawi dan dinastinya. Masyarakat yang cinta Umar kembali kecewa. Mereka masyarakat pada waktu itu di zaman dinasti Umayyah mereka kecewa. Karena apa? Setelah Umar bin Abdul Aziz itu meninggal, diteruskan oleh penerusnya yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah merupakan suatu kehancuran daripada dinasti Umayyah. Dan berikutnya juga Hisham bin Abdul Malik. Negara kuat tapi keruntuhan sudah mulai muncul. Antara keluarga satu dengan keluarga yang lain saling perpecahan, dan kaum non Arab diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang bukan non Arab, artinya orang-orang yang bukan non Arab seperti orang Parsi ataupun orang Turki yang ada dalam kerajaan mereka itu diperlakukan dengan tidak adil. Apabila mereka itu sebagai pegawai PNS misalnya, gaji mereka tidak sama dengan orang-orang pribumi. Dan kaum non Arab diperlakukan tidak adil. Gerakan Khawarij pun timbul. Kemudian kejatuhan dinasti Umayyah pun bukan karena secara militer, tapi hilangnya keadilan dan kembali kepada politik dinasti, dan mereka itu akhirnya hancur. Begitu. Jadi kalau pemerintahan yang tidak dipegang oleh orang-orang yang betul-betul mempunyai suatu tanggung jawab, maka itu akan merupakan suatu kehancuran. Saat-saat yang terakhir, saya pun juga menyampaikan di sini, ya kan, Umar bin Abdul Aziz, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan suatu rahmatnya. Dia Umar bin Abdul Aziz, dia katakan, ya Allah, Engkau yang telah menetapkan rahmat atas dirimu, maka aku adalah hambamu, maka limpahkanlah rahmatmu kepadaku, wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Walaupun dia sudah menangis di hadapan Allah, sudah mengatakan tobat di hadapan Allah, tetap dia merasa dirinya tawadu di hadapan Allah, tetap dia mengharapkan rahmat Allah yang senantiasa diharapkan. Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Seperti doa yang lain.
Dan ini pun sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam dalam Al-Quranul Karim dikatakan di sini dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Dan Allah senantiasa memasukkan orang-orang itu ke dalam surganya dengan penuh rahmatnya. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah dengan halus kepada Allah agar kita senantiasa dikategorikan orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hidup dan kehidupan kita, apabila kita mendapatkan suatu kesulitan, apabila kita mendapatkan suatu problem, baik kesulitan itu merupakan kesulitan ekonomi ataupun kegelisahan dalam kehidupan, hendaklah kita meminta kepada Allah akan rahmatnya. Kita minta kepada Allah bisa juga dengan bahasa Indonesia ataupun dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perhatikan, kita sebagai hamba Allah yang biasa saja, ketika kita mohon rahmat ataupun mohon doa agar doa kita itu betul-betul diijabah oleh Allah, hendaklah kita mempunyai suatu adab dalam berdoa. Bukan seperti ketika kita kena musibah, kemudian kita meminta kepada Allah dengan maksa supaya kita disembuhkan segera. Ya kan? Seolah-olah musibah adalah merupakan suatu ujian, yang mana Allah akan mengetahui apakah hambaku ketika diberikan musibah itu dia sabar menghadapinya ataupun dia ingkar. Makanya saya katakan tadi, hendaklah kita berdoa dengan doa yang halus, dengan doa yang boleh katakan yang lembut di hadapan Allah. Salah satu contoh adalah doa yang sangat lembut, doa yang sangat halus, doa yang sangat betul-betul tepat adalah ketika Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah penyakit. Apa yang dikatakan doanya? Rabbi anni masanya dzurru wa anta arhamur rahimin. Dia katakan kepada Allah, ya Allah saya mendapatkan musibah penyakit. Dia tidak mengatakan, ya Allah sembuhkanlah ini sudah lama saya nggak kuat. Dia tidak mengatakan seperti itu. Jadi Rabbi anni masanya dur, dia laporkan kepada Allah, saya mendapatkan suatu penyakit, saya mendapatkan suatu musibah yang begitu berat. Engkau adalah arhamur rahimin. Engkau adalah arhamur rahimin. Jadi poinnya di situ poinnya adalah dia bersabar dalam menghadapi musibah penyakit, dan dia juga meminta kepada Allah dengan cara yang halus, engkau adalah arhamur rahimin. Jadi laporkan, dan hasilnya adalah terserah Allah bagaimana Allah akan memberikan jawabannya. Itulah dikatakan begitu seperti para anbiya itu, mereka sangat halus ketika meminta kepada Allah dengan doa-doa yang penaikan. Makanya itu hendaklah kita ketika kita baca Al-Quranul Karim, banyak doa-doa yang kita bisa pelajari di situ, dan kalau kita memahami akan maknanya, di situ doanya itu komprehensif, singkat tapi maknanya begitu luas. Dan inilah yang saya katakan hendaklah kita pelajari apa doa-doa itu terutama daripada Al-Quranul Karim, sehingga kalau kita bisa memahami apa yang kita katakan, ini akan memberikan motivasi kepada kita penuh dengan keseriusan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Azan sudah mulai dan sebentar lagi kita akan sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah, setelah selesai saya sampaikan tentang Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan ini akan memberikan suatu pelajaran buat kita semua. Kita ambil apa yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan kita pun dikategorikan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, menjadikan kita betul-betul memahami dengan Al-Quran, dan kita juga mengharapkan agar Allah senantiasa kita diberikan kepahaman oleh Allah akan suatu agama, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, mayurillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah akan suatu kebaikan, dia akan diberikan kepahaman akan agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.